Oke, baiklah. Halo semuanya. Kami merupakan kelompok 6 dalam mata kuliah Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai kasus pengadaan barang dan jasa yang pernah terjadi di Indonesia. Tetapi, sebelum dari itu, mari kita saling mengenal terlebih dahulu nih. Anggota kelompok yang telah ikut bersama-sama berdiskusi dalam kasus ini yang mana ada Nur Alif Ibrahim, Nida Indasari, Akril Arsandi, Winda, dan Bella Okta Sylvia. Selanjutnya, pembahasan kasus yang akan dibahas ada terdapat dua macam kasus nih, yang mana yang pertama yaitu kasus pembangunan Masjid Sriwijaya dan selanjutnya lagi yaitu kasus pengadaan Al-Quran di Tugu Kemenang. Oke, langsung saja kita akan membahas kasus yang pertama nih, yaitu kasus pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan Masjid Sriwijaya. Masjid Sriwijaya. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi dalam pemberian dana hibah dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dalam pembangunan rumah ibadah. Kasus ini bermula kala Pemprov Sumatera Selatan menyalurkan dana hibah pada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang guna pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang dengan rincian dana hibah 50 miliar rupiah menggunakan APBD tahun 2015 dan 80 miliar rupiah menggunakan kas APBD tahun 2017. Penganggaran dana hibah tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Lalu temuan kejaksaan yaitu Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya tidak beralamat di Palembang, melainkan di Jakarta. Lahan pembangunan masjid semula diklaim oleh Pemprov Sumatera Selatan merupakan sepenuhnya aset Pemprov, namun faktanya sebagian adalah milik masyarakat. Dari kasus tersebut melanggar 4 prinsip pengadaan barang dan jasa. 1. Efisien. Berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Namun, kasus tersebut tidak mencapai kualitas hasil dan sasaran. Kedua, efektif. Berarti, pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Sedangkan dalam kasus ini, kerugian keuangan negara mencapai 130 miliar, tidak sesuai dan tidak tepat sasaran, sehingga mengalami kerugian besar. 3. Akuntabel. Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan penganggaran dana hibah tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan. Keempat, transparan. Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Namun, dalam kasus tersebut tidak terdapat transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pemerintah dan pertanggungjawaban, sehingga terjadinya korupsi dalam pelaksanaan pembangunan Masjid Sriwijaya. Kasus selanjutnya adalah kasus korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama. Indonesia mengalami problema dugaan kasus korupsi yang salah satunya adalah kasus terhadap pengadaan Al-Quran. Dapat diketahui bahwa terdapat pejabat yang bekerja di Kementerian Agama menyalahgunakan kewenangannya dengan mencari keuntungan pribadi. Diketahui bahwa tindakan ke-15 pejabat yang dinyatakan oleh KPK menjadi orang yang melakukan tindak korupsi pengadaan Al-Quran dapat dikenakan aturan dalam Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi. Kasus korupsi pengadaan Al-Quran pada Kementerian Agama tahun 2011 dan 2012 diduga merugikan keuangan negara sebesar 34 miliar rupiah. KPK menetapkan Zulkarnain Zabar, Dendi Prasetya, dan Fah Elfaus sebagai tersangka. Salah satu hal yang menarik pada kasus korupsi ini adalah dari ketiga tersangka tersebut, terdapat 2 orang yang memiliki hubungan darah sebagai ayah dan anak, yaitu Zulkarnain Zabar dan Dendi Prasetya. Jika berbicara korupsi, pastilah seorang, sekelompok orang, ataupun sekelompok pemegang kepentingan memiliki cara tersendiri untuk melakukan korupsi agar tidak terendus KPK.
Cara yang digunakan sering disebut sebagai modus operandi dalam melakukan tindak kejahatan. Berbicara mengenai modus operandi, dapat dianalisis bahwa kasus korupsi pengadaan Al-Quran yang terjadi pada Kementerian Agama dilakukan dengan menggunakan modus bagi berikut, yaitu persekongkolan antara pihak-pihak yang sama-sama memiliki kewenangan, kekuasaan ataupun jabatan, adanya fraud atau yang sering biasa disebut sebagai kecurangan, di mana kecurangan ini dapat berupa penyetujuan proyek sebelum anggaran disahkan, serta adanya manipulasi pemilihan pemenang vendor. Selain dua faktor tersebut, modus operandi yang dilakukan adalah dengan cara penggelembungan atau pembengkakan harga, di mana anggaran pengadaan Al-Quran dalam kurun waktu beberapa tahun, yaitu 2019 sampai 2012, membeludak mengalami kenaikan yang signifikan dan dinilai tidak wajar. Adapun dampak dan akibat yang ditimbulkan karena adanya kasus korupsi ini, yaitu merugikan negara dan membuat sakit hati umat muslim. Nah, dari kasus tersebut telah kita peroleh bahwa terjadi beberapa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa. Prinsip yang dilanggar diantaranya, yang pertama adalah prinsip efisien, yakni pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Namun, dalam kasus tersebut, anggaran dana yang dipakai tidak minimal dan tidak berkualitas. Prinsip yang kedua yakni efektif. Berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang terjadi dalam kasus di atas, tujuan pengadaan barang tidak tercapai dan tidak mencapai manfaat yang diinginkan. Prinsip yang ketiga yakni prinsip akuntabel. Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Namun yang terjadi adalah pengadaannya tidak sesuai dan tidak mencapai sasaran secara fisik, keuangan, dan manfaat. Selanjutnya, yakni prinsip tidak diskriminatif, yang berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Sedangkan dalam kasus ini terjadi diskriminatif atau tidak adil, karena hanya mementingkan diri sendiri untuk memperkaya diri. Yang kelima yakni prinsip terbuka, berarti pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Namun, pengadaan yang dilakukan tidak terbuka sehingga terjadinya tindak korupsi.